Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Marilah kita tetap semangat walaupun pandemi corona masih berada di tengah-tengah kita. Tetapi janganlah itu dijadikan suatu alasan untuk kita bermalas-malas atau takut untuk kita berkegiatan. Perkenankanlah, nama Bapak Asrori dari PKBM Bina Harapan, Karangtengah, Kota Tangerang. Pada kesempatan yang baik ini, Bapak akan membahas tentang pelajaran ekonomi untuk kelas C1, yaitu tentang kebutuhan. Apa itu kebutuhan? Kebutuhan adalah keinginan manusia terhadap suatu benda atau jasa yang memberikan kepuasan terhadap manusia itu sendiri, baik kepuasan secara jasmani maupun kepuasan rohani. Nah, kebutuhan itu dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Di antaranya yang pertama adalah kebutuhan berdasarkan intensitas. Apa sih kebutuhan berdasarkan intensitas? Kebutuhan berdasarkan intensitas itu didasarkan pada kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Karena kebutuhan itu sangat memengaruhi terhadap kelangsungan hidup manusia itu sendiri. Contoh kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer yaitu kebutuhan yang tidak boleh tidak harus dipenuhi, karena kalau tidak dipenuhi maka kita akan celaka. Sebagai contoh adalah kebutuhan akan pangan. Kalau kita tidak makan tentunya kita akan bermasalah. Yang kedua adalah pakaian. Kalau kita tidak berpakaian maka kita akan kelihatan sangat menakutkan. Terus yang ketiga adalah papan. Nah, papan atau rumah. Nah, kalau kita tidak punya rumah maka kita akan kesulitan. Bisa jadi kalau kebutuhan ini kita tidak bisa terpenuhi, maka sesungguhnya kehidupan kita itu akan terganggu. Nah, yang kedua adalah kebutuhan berdasarkan sifat. Apa sih yang dijadikan dasar untuk membedakan kebutuhan ini? Kebutuhan ini didasarkan pada sifatnya untuk siapa. Apakah untuk jasmani kita atau untuk rohani kita? Sebagai contoh adalah kebutuhan yang bersifat untuk rohani kita adalah misalnya pendidikan, mendengarkan musik, berdharma wisata, dan lain-lain yang menjadikan kita merasa tenang kerohanian kita. Yang kedua adalah kebutuhan yang bersifat untuk jasmani kita. Contohnya pakaian, sepatu yang bagus, mobil, dan lain sebagainya yang diperlukan untuk jasmani kita. Selanjutnya adalah jenis kebutuhan berdasarkan waktu. Apa sih yang menjadikan atau membedakan kebutuhan berdasarkan waktu? Yaitu pada saat apa kita mempergunakannya. Apakah kebutuhan itu untuk sekarang atau kebutuhan itu kita perlukan untuk masa yang akan datang. Sebagai contoh, kebutuhan yang kita perlukan sekarang, misalnya kita sedang haus, maka kita memerlukan minum. Misalnya kita sekarang sedang belajar, maka kita memerlukan penghapus atau alat tulis dan lain sebagainya. Itu namanya kebutuhan sekarang. Terus kebutuhan
untuk akan datang. Misalnya keluarga kita ada yang hamil seperti itu, sehingga untuk mempersiapkan kelahiran itu kita memerlukan perlengkapannya. Sebagai contoh, pakaian-pakaian bayi, susu dan lain sebagainya. Dan keperluan itu kita pergunakan untuk nanti pada saat si ibu tadi yang hamil tadi melahirkan. Itulah yang dikategorikan kebutuhan untuk yang akan datang. Terus yang keempat adalah jenis kebutuhan berdasarkan subjek. Nah, jenis kebutuhan berdasarkan subjeknya ini dapat kita bedakan menjadi kebutuhan perseorangan atau individu dan kebutuhan kolektif untuk masyarakat. Apa itu kebutuhan perseorangan? Contohnya adalah kebutuhan itu diperlukan hanya untuk perorangan saja, atau individual saja, atau personal saja. Misalnya seorang itu sedang memerlukan motor, maka kebutuhan itu menjadi kebutuhan yang sifatnya pribadi atau perseorangan. Ada lagi kebutuhan yang sifatnya kolektif. Contoh adalah kebutuhan akan gedung sekolah, kebutuhan untuk jembatan penyeberangan dan sebagainya, yang kebutuhan-kebutuhan itu diperlukan secara kolektif bersama-sama untuk masyarakat. Itulah sedikit gambaran tentang kebutuhan pada pelajaran kali ini. Bapak ingin sedikit bertanya kepada anak-anak sekalian. Coba kalian definisikan. Yang pertama ya, definisikan apa itu kebutuhan menurut kalian sendiri. Dan yang kedua adalah jenis-jenis apa? Apakah kebutuhan primer itu sangat penting terhadap seseorang? Coba jelaskan. Itu saja dari Bapak untuk kesempatan kali ini. Bapak akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.